Ada sebuah kisah tentang seorang anak kecil yang lahir tanpa ayah. Kemudian kehilangan ibunya di usia yang belum memahami arti kesedihan. Namun kelak menjadi manusia paling mulia yang pernah menginjakkan kaki di bumi. Sebuah perjalanan yang dimulai dari ketiadaan, dari duka yang sunyi, dari takdir yang diletakkan Allah di atas bahu seorang bayi yang bahkan belum mampu berdiri. Maka dengarkan baik-baik kisah ini, karena setiap helai kisah masa kecil Rasulullah adalah cahaya yang mengajarkan kita bahwa seseorang tidak ditentukan oleh siapa yang ia miliki saat lahir, tetapi oleh misi besar yang Allah tetapkan untuknya. Namun sebelum kita mulai lebih jauh, saya ingin mengajak sahabat semua untuk mendukung dakwah sederhana ini. Silahkan tinggalkan like, subscribe, dan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman sedang menonton kisah ini. Dengan begitu, kami tahu sampai sejauh mana kisah tentang Rasulullah ini menyebar, dan semoga setiap dukungan dari sahabat menjadi amal jariah yang pahalanya terus mengalir hingga hari akhir. Amin ya Rabbal Alamin. Nabi Muhammad SAW lahir pada hari Senin pagi, tanggal 9 Rabiul Awal, tahun ketika pasukan gajah ingin merobohkan Ka'bah. Tahun itu dalam sejarah disebut sebagai Tahun Gajah, bertepatan dengan tanggal 20 atau 22 April tahun 571 Masehi. Dari rahim seorang wanita suci bernama Aminah binti Wahab dan dari nasab keluarga Quraisy yang terhormat, beliau datang ke dunia membawa cahaya yang kelak menerangi seluruh jazirah Arab hingga ke ujung zaman. Beliau berasal dari Bani Hashim, rumpun paling mulia dari Quraisy, dan sejak awal keturunan ini menunjukkan bahwa Allah sedang menyiapkan seorang pemimpin agung bagi umat manusia. Namun, kemuliaan nasab itu tidak menghapus satu kenyataan pahit. Rasulullah lahir sebagai seorang yatim. Ayah beliau, Abdullah, wafat ketika Aminah masih mengandung 2 bulan. Bayi itu belum membuka mata, belum sempat merasakan pelukan seorang ayah. Tetapi takdir sudah menuliskan ujian pertama dalam hidupnya. Ketika beliau lahir, sang ibu membawa bayi itu kepada kakeknya, Abdul Muttalib. Mendengar kabar kelahiran cucu yang sangat dinantikannya, Abdul Muttalib segera membawa bayi tersebut masuk ke dalam Ka'bah, sebuah kehormatan besar yang tidak pernah dilakukan kepada bayi manapun di masa itu. Di sana, sang kakek berdoa, bersyukur, dan memohon kepada Allah agar cucu ini dijaga dan diberkahi. Lalu beliau memberi nama Muhammad, nama yang belum pernah dikenal oleh masyarakat Arab, tetapi kelak menjadi nama paling banyak disebut di seluruh bumi. Pada hari ke-7 setelah kelahiran, Rasulullah dikhitan, dan selain disusui oleh ibunya sendiri, beliau juga disusui oleh Thuwaibah, budak perempuan milik Abu Lahab. Namun sebagaimana kebiasaan masyarakat Mekah waktu itu, mereka mencari wanita pedesaan untuk menyusui dan merawat anak-anak mereka agar tumbuh dalam udara yang lebih segar, bahasa yang lebih fasih, dan lingkungan yang lebih bersih. Pada akhirnya, pilihan itu jatuh kepada Halimah binti Abi Dhu'aib, seorang wanita dari kabilah Sa'ad yang kemudian dikenal sebagai Halimah As-Sa'diyah. Pada awalnya, Halimah tidak berniat mengambil Muhammad kecil. Karena beliau yatim, Halimah menganggap tidak akan ada imbalan materi yang besar untuk dirinya dan keluarganya. Namun setelah tidak menemukan bayi lain, ia pun menerima Muhammad. Sejak saat itu, kehidupan Halimah berubah. Keledai yang mereka tunggangi menjadi lebih cepat, kambing-kambing mereka mendadak menghasilkan susu yang banyak, dan rumah Halimah menjadi penuh keberkahan. Semua orang di kabilahnya tahu bahwa keberkahan itu datang bersama bayi mulia yang sedang ia susui. Muhammad kecil tumbuh kuat, cerdas, dan memiliki kepribadian yang menenangkan. Halimah dan keluarganya sangat menyayangi beliau, bahkan lebih dari anak-anak mereka sendiri. Namun di usianya sekitar 5 tahun, peristiwa besar terjadi. Suatu hari, Muhammad kecil bermain bersama teman-temannya di lembah tempat mereka tinggal. Tiba-tiba, malaikat Jibril datang, menghampiri, membaringkan beliau, lalu membelah dadanya. Jibril mengeluarkan segumpal darah dan berkata, "Inilah bagian setan darimu," lalu mencuci hati itu dengan air Zam-Zam di dalam bejana emas.
Teman-teman beliau terkakut, berlari kepada Halimah sambil berteriak, "Muhammad dibunuh! Muhammad dibunuh!" Halimah bergegas menemui beliau dan mendapati Muhammad kecil dalam keadaan pucat tetapi selamat. Ketakutan dan kekhawatiran itu membuat Halimah memutuskan memulangkan Muhammad kecil kepada ibunya di Mekah. Rasulullah lalu tinggal bersama ibunya hingga usia 6 tahun. Pada usia itu, Aminah mengajak beliau berziarah ke makam ayahnya, Abdullah di Yathrib. Mereka menempuh perjalanan sejauh 500 km, ditemani oleh seorang wanita setia bernama Ummu Aiman. Di sana, mereka tinggal selama sebulan, menikmati ketenangan dan jejak-jejak sejarah keluarga. Namun saat perjalanan pulang, takdir kembali menuliskan duka. Aminah jatuh sakit di sebuah daerah bernama Abwa, lalu wafat di pangkuan putranya. Bayi itu kini benar-benar sendiri. Seorang anak kecil berusia 6 tahun menjadi yatim piatu, kehilangan kedua orang paling dicintainya dalam jarak waktu yang sangat dekat. Ummu Aiman lalu membawa beliau kembali ke Mekah dan menyerahkan beliau kepada kakeknya, Abdul Muttalib. Abdul Muttalib amat mencintai Muhammad kecil. Beliau memiliki tempat duduk khusus di dekat Ka'bah dan tidak ada seorang pun, termasuk anak-anaknya, yang berani mendudukinya. Namun Muhammad kecil dengan polos duduk di sana. Para paman menariknya, tetapi Abdul Muttalib berkata, "Biarkan dia. Demi Allah, anak ini memiliki kedudukan besar." Beliau menyayangi Rasulullah lebih dari anak-anaknya sendiri. Namun kasih sayang itu tidak berlangsung lama. 2 tahun kemudian, Abdul Muttalib wafat. Sebelum meninggal, beliau berpesan agar cucunya diasuh oleh Abu Thalib, paman Rasulullah dari jalur ayah. Abu Thalib merawat beliau dengan penuh cinta. Meski hidupnya miskin, ia tidak pernah memisahkan Rasulullah dari keluarganya. Makanan yang sedikit selalu dibagi, tempat tidur yang sederhana selalu disediakan. Rasulullah tumbuh dalam asuhannya hingga dewasa, dan hubungan mereka sangat erat. Abu Thalib melindungi beliau, menemani beliau, bahkan setelah diangkat menjadi Rasul, ia tetap menjadi pelindung utama dari gangguan kaum Quraisy. Ketika Rasulullah berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajak beliau berdagang ke negeri Syam. Mereka singgah di daerah Busra, dan di sana seorang pendeta bernama Buhairah melihat tanda-tanda kenabian di tubuh beliau. Pendeta itu memperingatkan Abu Thalib agar tidak membawa Muhammad lebih jauh, sebab jika orang-orang Yahudi mengetahuinya, mereka mungkin akan menyakitinya. Abu Thalib pun segera mengirim kembali Muhammad ke Mekah agar tetap aman. Pada usia 15 tahun, Rasulullah ikut dalam Perang Fijar, perang antara Quraisy dan sekutunya melawan suku Qais. Rasulullah tidak terlibat langsung dalam pertempuran, namun membantu para paman menyiapkan panah. Setelah itu diadakan sebuah perjanjian besar bernama Hilful Fudul. Seluruh kabilah Quraisy bersepakat untuk membela siapa saja yang dizalimi, mengembalikan hak-hak yang dirampas, dan menghukum pelaku kezaliman. Rasulullah turut hadir dan menyaksikan perjanjian itu. Tahun-tahun kemudian, setelah beliau menjadi Rasul, beliau berkata, "Aku telah menyaksikan perjanjian di rumah Abdullah bin Jud'an, dan perjanjian itu lebih aku cintai daripada unta merah. Seandainya aku diajak pada masa Islam, aku akan memenuhinya." Sejak kecil, Rasulullah telah menunjukkan akhlak yang tinggi, keberanian yang tulus, kecerdasan yang melampaui usianya, dan cahaya yang terpancar dari setiap langkahnya. Beliau lahir yatim, tumbuh dalam ujian, tetapi setiap ujian itu menempa beliau menjadi manusia pilihan yang kelak membawa rahmat bagi seluruh alam. Begitulah Allah mempersiapkan utusan terakhirnya, bukan dari istana megah, bukan dari kelimpahan dunia, tetapi dari hati yang ditempa kesabaran dan jiwa yang digembleng oleh kehilangan. Dari seorang anak kecil yang duduk di pangkuan kakeknya, yang dibesarkan dalam kesederhanaan, yang dijaga oleh langit sejak hari pertama ia melihat dunia.